Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk lewat celah gorden kamar utama. Aku bangun lebih dulu, seperti biasanya. Suamiku, Ardi, masih terlelap di sisi ranjang, sementara dari kamar sebelah terdengar suara anakku yang baru berusia 8 tahun, Raka, tengah bermain dengan mobil-mobilannya. Kehidupan kami selama ini terlihat sempurna. Aku adalah seorang wanita yang tumbuh di keluarga terpandang, ayahku seorang pejabat tinggi sekaligus pengusaha sukses. Kehidupanku tidak pernah kekurangan. Sejak menikah dengan Ardi, aku selalu berusaha menjaga rumah tangga kami agar penuh kebahagiaan. Ardi sendiri bukan berasal dari keluarga berada. Dia hanyalah seorang pria sederhana dari keluarga biasa, bahkan cenderung kekurangan. Saat aku pertama kali mengenalnya, dia hanyalah seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan kontraktor. Namun, ada sesuatu dari dirinya yang dulu membuatku jatuh hati, kerja keras, ketulusan, dan kesederhanaan yang menawan. Aku melawan banyak penolakan di awal hubungan kami, terutama dari teman-temanku yang merasa aku menurunkan standar dengan menikahi pria biasa. Tapi aku percaya, cinta dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada harta. Berkat campur tangan ayahku, Ardi kemudian diberi jabatan cukup penting di perusahaan keluarga. Dari sana, kehidupannya perlahan membaik. Kami tinggal di rumah besar dengan beberapa kamar, taman luas, dan fasilitas lengkap. Aku ingin dia merasa dihargai dan dimuliakan. Aku tak ingin dia minder hanya karena berasal dari keluarga sederhana. Di rumah kami, ada seorang pembantu muda yang membantu pekerjaan sehari-hari. Namanya Sari. Dia datang dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Aku masih ingat betul saat pertama kali dia mengetuk pintu rumah ini. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang dengan tatapan penuh rasa malu. Dia ditemani oleh seorang lelaki tua, pamannya, yang meminta tolong padaku. "Ibu, maaf mengganggu. Anak ini, Sari, ibunya sakit keras. Dia ingin bekerja agar bisa mengirim uang untuk berobat," kata pamannya dengan suara bergetar. Aku menatap Sari yang menunduk dalam-dalam, kedua tangannya meremas ujung bajunya. Ada rasa iba yang muncul begitu saja di hatiku. Aku tahu rasanya kehilangan dan khawatir soal keluarga, karena ibuku dulu juga sempat jatuh sakit. Aku memutuskan untuk menerima Sari tanpa berpikir panjang. "Baik, mulai hari ini kamu bekerja di sini. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri. Jangan takut, jangan malu," kataku sambil menepuk bahunya. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu. Saya janji akan bekerja sebaik mungkin. Saya tidak akan mengecewakan Ibu." Sejak hari itu, Sari menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Aku tidak hanya mempekerjakannya, tetapi juga membiayai pengobatan ibunya di rumah sakit kota. Aku tidak tega melihat seorang gadis seusianya, baru menginjak usia 19 tahun, harus menanggung beban sebesar itu sendirian. Aku mengurus semua administrasi, memastikan ibunya mendapat perawatan terbaik, bahkan hingga akhirnya ibunya benar-benar sembuh total setelah beberapa bulan. Sari menangis sambil mencium tanganku ketika pertama kali mendengar kabar kesembuhan itu. "Ibu, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Ibu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin ibu saya sudah..." Aku segera memeluknya. "Sari, anggap aku kakakmu. Jangan terlalu formal. Aku senang bisa menolongmu." Sejak saat itu, hubungan kami lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Aku memperlakukannya seperti adik sendiri. Aku membelikannya pakaian layak, mengajarinya cara memakai make-up sederhana, bahkan sering mengajaknya ikut saat aku dan Raka jalan-jalan. Banyak tetangga mengira Sari adalah sepupuku karena kami begitu dekat. Ardi pun tampak menghargai keberadaan Sari. Kadang dia bercanda dengannya, memberi arahan soal pekerjaan, atau sekadar bertanya kabar tentang ibunya. Aku tidak pernah merasa ada yang aneh. Aku percaya penuh pada suamiku, dan aku percaya bahwa Sari, gadis desa polos itu, tidak mungkin berkhianat padaku yang sudah begitu baik padanya. Hari-hari kami terasa hangat. Sari rajin bekerja, memasak dengan telaten, mencuci, menyapu, bahkan kadang membantu Raka mengerjakan PR. Aku bisa mengandalkan dia dalam banyak hal. Aku merasa beruntung memiliki orang sepertinya di rumah. Aku masih ingat sebuah sore di mana aku duduk di taman belakang bersama Sari. Kami menikmati teh hangat sambil mengobrol. "Sari,
Kamu masih muda. Apa tidak ingin melanjutkan sekolah? Tanyaku. Dia menggeleng sambil tersenyum tipis. Saya ingin, Bu. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Yang penting sekarang saya bisa bekerja dan membantu keluarga. Hatiku kembali terenyuh. Aku menepuk tangannya lembut. Jangan khawatir. Kalau kamu mau, aku bisa carikan beasiswa untukmu. Kamu pintar, aku yakin bisa kuliah. Matanya berbinar-binar, tapi dia tetap terlihat ragu. Ibu terlalu baik pada saya. Saya takut tidak pantas menerima semua ini. Kamu pantas, Sari. Anggap saja ini bagian dari hidup baru untukmu, jawabku tulus. Hari demi hari berlalu dengan kehangatan seperti itu. Aku merasa rumah tanggaku aman, tenteram, dan bahagia. Ardi tampak semakin sukses di pekerjaannya, Raka tumbuh sehat dan ceria, sementara Sari sudah seperti keluarga sendiri yang selalu siap membantu. Bahkan, aku pernah berkata pada Ardi suatu malam sebelum tidur, aku bersyukur kita punya Sari di rumah. Dia rajin, jujur, dan bisa dipercaya. Aku anggap dia seperti adikku sendiri. Ardi hanya tersenyum sambil mengangguk. Iya, kamu memang punya hati yang besar. Semoga Sari bisa benar-benar menjaga kepercayaan kita. Kalimat itu waktu itu terasa biasa saja, tapi di kemudian hari, aku menyadari bahwa kalimat sederhana itulah yang akan menghantamku paling keras. Sampai saat itu, aku benar-benar yakin bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan kebahagiaan kami. Aku percaya aku sudah memilih suami yang tepat, aku sudah melakukan kebaikan pada orang yang tepat, dan aku sudah menjaga rumah tanggaku dengan sepenuh hati. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik semua ketulusan yang kuberikan, sedang tumbuh benih pengkhianatan yang perlahan-lahan menggerogoti pondasi rumah tanggaku sendiri. Aku tidak pernah menyangka, orang yang kuanggap adik justru akan menikamku dari belakang. Dan suami yang kuanggap belahan jiwa, ternyata bisa berubah menjadi orang asing yang tega menusuk hatiku dengan pengkhianatan. Tapi semua itu baru akan kutahu nanti, ketika sebuah kalung menjadi saksi sekaligus kunci terbongkarnya rahasia kelam mereka. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Aku baru saja mengantar Raka ke tempat les musik, seperti rutinitas biasanya. Raka belajar piano setiap Selasa dan Jumat sore. Perjalanan ke tempat les memakan waktu hampir 1 jam, apalagi jika hujan deras dan jalanan macet. Karena itu, aku terbiasa menitipkan Raka di sana lalu menunggu sebentar, atau kadang kembali pulang untuk mengurus hal-hal kecil di rumah sebelum menjemputnya lagi. Sore itu aku memutuskan kembali ke rumah. Ardi bilang dia tidak ada agenda keluar kantor, jadi seharusnya ada di rumah saat aku kembali. Aku ingin membuatkan teh hangat untuknya, karena aku tahu dia suka minum teh manis panas saat hujan turun. Begitu masuk ke rumah, aku mendapati suasana sepi. Sari tidak terlihat di ruang tamu maupun dapur. Mungkin sedang di kamarnya atau membereskan cucian. Aku naik ke lantai atas, hendak menaruh tas di kamar. Saat membuka pintu, aku sedikit terkejut melihat jaket kerja Ardi tergeletak di kursi dekat meja rias. Biasanya dia selalu menggantungnya di lemari. Aku berjalan mendekat, berniat melipatnya rapi. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang aneh. Dari saku jaket itu, ada sedikit tonjolan. Awalnya kupikir hanya pulpen atau dompet kecil. Tapi ketika kuraih, ternyata sebuah kotak beludru mungil berwarna merah marun. Aku terdiam sesaat. Kotak kecil ini mengingatkanku pada kotak perhiasan. Jantungku berdegup cepat. Dengan tangan sedikit bergetar, aku membuka kotak itu. Benar saja. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung cantik dengan liontin berbentuk hati, dihiasi batu kecil yang berkilauan. Kalung itu terlihat begitu indah, elegan, dan mahal. Aku menatapnya lekat-lekat, perasaan hangat langsung mengalir di dadaku. Ardi, jadi ini alasannya kamu akhir-akhir ini terlihat sibuk dan agak canggung, bisikku dalam hati. Aku langsung berpikir bahwa kalung itu adalah hadiah untukku. Mungkin dia ingin memberi kejutan ulang tahun pernikahan kami yang sebentar lagi tiba. Senyumku mengembang tanpa sadar. Aku merasakan gelombang bahagia membanjiri hati. Bayangan Ardi yang romantis kembali hadir, meski sudah lama dia jarang memberiku kejutan. Aku menutup kembali kotak itu dengan hati-hati, lalu menaruhnya persis seperti semula di saku jaketnya. Aku tak ingin ketahuan bahwa aku sudah menemukannya.
Aku ingin berpura-pura tidak tahu, agar nanti ketika dia memberikannya padaku, aku bisa berpura-pura terkejut. Sepanjang malam itu, aku menunggu dengan penuh harapan. Ardi pulang agak larut dari kantor, lalu makan malam bersama kami. Aku memperhatikannya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tapi wajahnya datar saja, tidak menunjukkan apapun. Aku sempat membayangkan, mungkin dia akan menyodorkan kotak itu setelah makan malam, atau mungkin saat kami berdua di kamar. Namun hingga aku terlelap, kalung itu tidak juga muncul. Hari-hari berikutnya, aku terus menunggu. Setiap kali Ardi pulang, aku selalu berharap dia mengeluarkan kotak merah itu. Aku mencoba berdandan lebih cantik dari biasanya, memakai parfum favoritnya, atau memasak makanan kesukaannya, berharap dia merasa suasana tepat untuk memberi kejutan. Tapi harapanku selalu kandas. Ardi tetap bersikap biasa, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan memberiku hadiah. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Mungkin dia menunggu momen ulang tahun pernikahan kami? Tapi itu masih sebulan lagi. Apa dia sengaja menyimpannya lama-lama? Rasa penasaran bercampur harap terus menyiksaku. Setiap kali melihat jaketnya, aku ingin sekali memeriksa lagi kotak itu. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang curiga. Aku percaya Ardi sedang menyiapkan kejutan istimewa. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin besar kegelisahan itu. Ada saat di mana aku merasa ragu. Kenapa sampai sekarang dia belum memberikannya? Apa mungkin itu bukan untukku? Pikiran buruk itu berusaha kuusir. Tidak mungkin, pikirku. Siapa lagi yang pantas diberi hadiah seindah itu selain aku? Tapi firasat kadang lebih jujur daripada logika. Dalam hati kecilku, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Aku mulai memperhatikan Ardi lebih teliti. Dia semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Kadang dia terlihat sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan dengan wajah serius lalu buru-buru menyimpannya ketika aku mendekat. Apa mungkin dia punya wanita lain? Pikiranku mulai liar. Tapi aku segera menepisnya. Tidak, Ardi tidak mungkin seperti itu. Aku yang telah menolongnya, membangunkan hidupnya dari nol. Dia tidak akan mengkhianatiku. Namun keraguan itu terus menghantui. Apalagi ketika aku melihat Sari, pembantu yang kuanggap adik, kini mulai sering merias wajahnya. Dia terlihat berbeda dari biasanya. Bibirnya sering berwarna merah muda, rambutnya ditata lebih rapi, dan pakaiannya lebih wangi. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin dia hanya belajar merawat diri setelah aku mengajarinya. Tapi entah kenapa, hatiku tidak bisa tenang. Puncaknya terjadi suatu sore, sekitar 3 minggu setelah aku menemukan kalung itu. Aku baru saja pulang dari pasar bersama sopir. Hujan turun gerimis. Saat memasuki rumah, aku melihat sosok Sari di dapur. Dia sedang memasak sambil bersenandung kecil. Namun, ada sesuatu di lehernya yang membuatku terpaku. Kilauan perak berhiaskan liontin hati. Aku langsung terdiam. Dadaku terasa sesat. Mataku tidak bisa lepas dari benda yang menggantung di leher Sari. Itu adalah kalung yang sama persis dengan yang kutemukan di jaket Ardi. Bentuk liontinnya, kilauannya, bahkan rantainya tidak mungkin salah. Darahku berdesir. Otakku mendadak kosong. Aku nyaris tidak bisa bernapas. Semua harapan dan bayangan indah yang kubangun selama ini runtuh seketika. Kalung itu, ternyata bukan untukku, bisikku dengan suara tercekat. Sari tampak sadar aku sedang menatapnya. Dia tersenyum polos, seolah tidak ada yang salah. Oh, ibu sudah pulang? Maaf, saya sedang masak sop untuk makan malam. Aku tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan guncangan di hatiku. Iya, Sari, lanjutkan saja. Aku bergegas naik ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kucegah. Ternyata selama ini aku salah. Kalung yang kuanggap hadiah untukku, ternyata adalah hadiah untuk pembantuku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, tubuhku gemetar hebat. Pikiranku berputar-putar. Bagaimana bisa? Kenapa Sari yang mendapatkannya? Apa hubungan mereka sebenarnya? Sejak kapan ini semua terjadi? Kenangan ketika pertama kali melihat kalung itu kembali muncul. Rasa bahagia, harapan,
dan keyakinan bahwa suamiku masih mencintaiku, semua itu berubah menjadi ironi yang menyakitkan. Aku merasa seperti orang bodoh yang menunggu sesuatu yang tidak pernah ditujukan padaku. Sejak saat itu, mataku terbuka. Aku tidak lagi memandang rumah tanggaku dengan kepolosan yang sama. Aku mulai sadar ada rahasia kelam yang tersembunyi. Kalung itu hanyalah pintu kecil yang membawaku pada kebenaran yang jauh lebih pahit. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih dalam. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum suamiku dan wajah polos Sari. Karena jika firasatku benar, maka pengkhianatan itu jauh lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan paling menyakitkan dalam hidupku. Sejak hari aku melihat kalung itu melingkar di leher Sari, kehidupanku tidak lagi sama. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti penuh bayangan. Senyum suamiku tak lagi membuatku tenteram, tatapan polos Sari tak lagi terlihat tulus. Semua yang kulihat kini penuh tanda tanya. Malam itu aku nyaris tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar, mendengarkan detak jam dinding yang terasa begitu lambat. Di sampingku, Ardi tidur pulas, sesekali mendengkur pelan. Aku memandangi wajahnya, mencoba mencari jawaban. Ardi, apa sebenarnya yang kamu lakukan di belakangku? Mengapa kalung itu ada di leher Sari? Mengapa bukan aku yang menerimanya? Bisikku dalam hati. Air mata kembali mengalir. Aku ingin sekali membangunkannya, bertanya langsung, menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Jika aku bertanya tanpa bukti jelas, dia bisa saja mengelak, memutar balik fakta, bahkan menyalahkanku karena berprasangka. Aku harus pintar. Aku harus sabar. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Saat sarapan, aku memperhatikan cara Ardi menatap Sari. Aku mencari tanda-tanda aneh, entah itu senyum berlebihan, pandangan penuh makna, atau percakapan yang mencurigakan. Tapi pagi itu, semuanya tampak normal. Ardi sibuk membaca koran, Sari menyiapkan roti panggang dan teh seperti biasa. Namun, justru sikap yang terlalu normal itulah yang membuatku semakin curiga. Mereka berusaha terlalu keras agar terlihat biasa. Hari-hari berikutnya, kecurigaanku semakin kuat. Ardi semakin sering mencari alasan untuk tidak ada di rumah ketika aku pulang dari mengantar Raka les. Kadang dia bilang harus menemui klien, kadang ada rapat mendadak, kadang juga hanya berkata, kerjaan banyak, jangan tunggu aku makan malam. Aku mulai menyadari satu pola. Setiap kali aku keluar rumah bersama Raka, Ardi selalu punya alasan untuk pulang lebih awal dari kantor. Anehnya, setiap aku kembali tiba-tiba, rumah selalu sepi, dan aku sering menemukan jejak yang membuat hatiku tidak tenang. Gelas minum di meja dengan 2 sedotan, bantal sofa yang berantakan, atau bau parfum asing yang samar-samar tertinggal di ruang tamu. Aku berusaha berpikir positif, tapi semakin sulit. Firasatku berkata jelas, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sari, yang dulu selalu tampak sederhana dan apa adanya, kini berubah. Dia mulai sering berdandan, meskipun hanya berada di rumah. Bibirnya tak pernah lagi pucat, selalu ada sentuhan lip balm atau lipstik tipis. Rambutnya sering diikat rapi atau dibiarkan tergerai dengan minyak rambut yang wangi. Bahkan, bajunya kini lebih pas di badan, seolah dia ingin selalu terlihat menarik. Aku pernah bertanya dengan nada bercanda, Sari, kenapa sekarang rajin sekali berdandan? Ada yang kamu incar, ya? Dia tertawa canggung, pipinya sedikit memerah. Ah, tidak, Bu. Saya hanya belajar merawat diri. Ibu kan sering mengajari saya. Aku tersenyum, tapi dalam hati terasa getir. Merawat diri untuk siapa, Sari? Untukku? Atau untuk seseorang yang lain, di dalam rumah ini? Aku tidak langsung menuduh. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Suatu sore, aku sengaja turun dari kamar dengan langkah pelan. Dari ruang tamu, kudengar suara Ardi dan Sari berbicara pelan. Aku menahan napas, berdiri di tangga sambil menguping. Aku takut, Mas, kalau sampai Bu tahu, suara Sari lirih, penuh kegelisahan. Tenang saja, Sari. Dia tidak akan tahu. Selama kita hati-hati, semuanya aman, jawab Ardi dengan nada menenangkan. Dadaku langsung berdegup kencang.
Aku hampir saja berlari turun dan memergoki mereka, tapi aku menahan diri. Kata-kata itu cukup bagiku untuk tahu bahwa ada sesuatu yang nyata terjadi. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku merasa seperti sedang hidup di rumah yang bukan lagi rumahku. Sejak saat itu, setiap kali aku mengantar Raka ke les, aku selalu dihantui pikiran buruk. Aku membayangkan Ardi dan Sari tertawa bersama di ruang tamu, saling berpelukan di kamarku, atau bahkan lebih dari itu. Bayangan itu membuatku ingin muntah, membuat tubuhku gemetar setiap kali memikirkannya. Aku mulai sering duduk sendirian di mobil setelah menurunkan Raka, menatap hujan yang membasahi kaca, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba, semakin jelas pula rasa sakit itu. Aku sudah menganggapmu adik, Sari. Aku sudah menyembuhkan ibumu, aku memberimu hidup yang lebih baik. Mengapa kau balas dengan menusukku dari belakang? Dan untuk Ardi, aku bahkan tak sanggup mengutuknya. Aku terlalu lama mencintainya, terlalu lama membelanya di depan keluarga. Aku melawan semua orang demi dia, hanya untuk pada akhirnya dihancurkan olehnya sendiri. Kecurigaanku semakin terbukti ketika aku mulai memperhatikan kebiasaan Ardi di malam hari. Beberapa kali aku terbangun tengah malam dan mendapati Ardi tidak ada di sisiku. Awalnya aku berpikir dia ke kamar mandi, tapi ketika kutunggu, dia tidak juga kembali. Aku bangkit, membuka pintu kamar dengan hati-hati. Dari lorong, aku melihat samar-samar cahaya lampu dari arah kamar Sari. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku mendekat perlahan, langkahku nyaris tanpa suara. Dari balik pintu yang tidak tertutup rapat, kudengar suara bisikan. Suara Ardi. Suara Sari. Aku tak sanggup mendengar lebih lama. Aku berbalik, berlari kecil kembali ke kamar, menutup pintu, lalu menutup wajah dengan bantal agar tangisku tidak terdengar. Malam itu aku tahu, kecurigaanku bukan sekadar prasangka. Sesuatu yang lebih buruk benar-benar terjadi. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup dengan dua wajah. Di depan mereka, aku berusaha tetap tersenyum, tetap menjadi istri yang hangat dan majikan yang baik. Aku masih mengajak Sari mengobrol, masih menyiapkan pakaian Ardi, masih bermain dengan Raka seolah tidak ada apa-apa. Tapi di balik semua itu, hatiku koyak. Aku merasa seperti boneka yang dipaksa tersenyum sementara di dalamnya pecah berantakan. Aku menulis di buku harian, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Setiap malam aku menuliskan rasa sakitku, kecurigaanku, dan kebencianku yang perlahan tumbuh. Aku takut jika semua kutahan, aku bisa meledak kapan saja. Kalung itu adalah kunci. Dengan kalung itu, semua rahasia mereka perlahan terbuka. Aku hanya butuh waktu, hanya butuh bukti lebih banyak. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan tahu betapa dalamnya luka yang mereka ciptakan. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya setelah mengantar Raka. Saat masuk rumah, aku mendapati suasana ruang tamu berantakan. Bantal sofa berserakan, meja ada bekas cangkir dengan 2 sendok teh, dan ada aroma parfum wanita yang asing menempel di udara. Aku berdiri mematung. Tidak ada suara, rumah tampak sepi. Tapi bukti itu terlalu jelas. Mereka baru saja ada di sini, bersama, entah melakukan apa. Aku berjalan ke dapur, dan di sana kulihat Sari sedang membereskan piring dengan wajah panik. Ardi tidak ada di ruang tamu. Ketika kutanya, Sari hanya berkata gugup, "Pak Ardi tadi keluar, Bu," katanya ada urusan. Aku tersenyum tipis, menatapnya lama. Dia menunduk, menghindari mataku. Saat itu aku yakin, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari-hari penuh kecurigaan itu membuatku tidak lagi sama. Aku bukan lagi istri yang polos, bukan lagi perempuan yang percaya penuh. Aku berubah menjadi pengamat dalam rumahku sendiri, mencatat setiap detail, menyimpan setiap tanda. Kalung di leher Sari hanyalah awal. Tapi dari sanalah semua kepingan puzzle mulai menyatu. Aku tahu, lambat laun semua kebohongan mereka akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang jauh lebih besar dari apa yang mereka tanamkan di hatiku. Hari itu cuaca cerah, matahari bersinar lembut setelah beberapa hari hujan deras. Aku baru selesai menjemput Raka dari sekolah dan langsung menuju rumah. Sepanjang perjalanan,
Aku berusaha menenangkan hati. Namun, bayangan kalung di leher Sari tidak pernah hilang dari pikiranku. Kalung itu adalah bukti pertama yang nyata, pikirku sambil menggenggam erat setir mobil. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menutup mata. Ada kebenaran besar yang menunggu untuk tersingkap, dan aku harus siap menghadapinya. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju dapur untuk melihat Sari. Benar saja, dia sedang menyiapkan makanan siang. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tampak segar, dan, lagi-lagi, kalung itu menggantung indah di lehernya. Cahaya lampu mengenai liontin berbentuk hati itu, membuat kilauannya semakin jelas. Aku terpaku, jantungku berdegup kencang. Rasanya dadaku diremas-remas. Apa kamu sadar, Sari, bahwa setiap kali aku melihat kalung itu, hatiku semakin hancur. Aku duduk di kursi dapur sambil pura-pura memerhatikan masakan. Kalungmu cantik sekali, Sari. Dari mana kamu dapatkannya? Tanyaku dengan suara yang kuusahakan tenang. Sari tampak terkejut sejenak, lalu cepat-cepat tersenyum. Ah, ini, Bu, hanya kalung biasa. Teman saya yang kasih. Aku menatapnya lekat-lekat. Senyum itu terlalu dipaksakan, jawabannya terlalu tergesa. Aku tahu dia berbohong. Aku bahkan bisa merasakan kegugupan dari cara tangannya yang sedikit gemetar saat mengaduk sayur. Temanmu? Teman yang mana? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada datar. Dia menelan ludah, matanya menghindar. Ya, teman lama, Bu. Dari desa. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis, lalu beranjak dari kursi. Tapi dalam hati, aku sudah semakin yakin. Kalung itu bukan pemberian teman, melainkan hadiah dari Ardi. Tidak ada yang bisa membantahnya. Sejak percakapan itu, aku mulai menyusun strategi. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku disiksa oleh kecurigaan. Aku harus mendapatkan bukti nyata, sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Aku mulai lebih sering berpura-pura pergi. Aku bilang pada Ardi dan Sari bahwa aku harus mengantar Raka ke les, padahal sebenarnya aku sengaja kembali lebih cepat untuk melihat apa yang terjadi di rumah ketika aku tidak ada. Suatu sore, aku pulang diam-diam. Aku mematikan mesin mobil beberapa ratus meter dari rumah lalu berjalan kaki. Jantungku berdebar kencang saat aku mendekati pagar. Dari jendela ruang tamu, aku melihat bayangan dua orang yang duduk berdampingan. Aku mendekat perlahan, menahan napas. Benar saja. Dari celah gorden, aku melihat Ardi dan Sari duduk bersebelahan di sofa. Ardi meraih tangan Sari, membisikkan sesuatu yang membuat gadis itu tersipu. Darahku mendidih. Aku ingin menerobos masuk, ingin berteriak, ingin menampar keduanya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku masuk sekarang, mereka bisa saja berkelit. Aku butuh momen yang lebih kuat, bukti yang lebih telak. Aku mundur perlahan, kembali ke mobil, lalu menangis sejadi-jadinya. Hatiku seperti diremukkan. Semua prasangka kini terbukti. Kalung itu memang bukan sekadar hiasan. Kalung itu adalah simbol cinta terlarang mereka. Beberapa malam kemudian, aku kembali terbangun tengah malam. Tempat tidur di sebelahku kosong. Perasaan deja vu kembali menghantamku. Aku bangkit, melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Lorong gelap, hanya ditemani cahaya redup lampu kecil. Suara langkahku begitu pelan, tapi jantungku berdegup sangat keras. Aku mendekati kamar Sari. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara pelan, suara Ardi. Aku menahan napas, tubuhku gemetar hebat. Cantik sekali kamu pakai kalung itu. Suara Ardi terdengar jelas. Aku takut, Mas. Kalau Bu sampai tahu, jawab Sari dengan nada cemas. Dia tidak akan tahu. Lagi pula, aku sayang kamu, Sari. Jangan khawatir. Dadaku serasa meledak. Air mata langsung mengalir. Itu kalungnya. Itu kalung yang dulu kutemukan di jaket Ardi. Dan kini, aku mendengar dengan telingaku sendiri, kalung itu adalah simbol cinta mereka, bukan untukku. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan tubuh lunglai. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Malam itu, semua kebenaran terungkap. Tidak ada lagi keraguan,
tidak ada lagi alasan untuk berpikir positif. Suamiku dan pembantuku, orang yang paling kupercaya, telah mengkhianatiku. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Aku berhenti menunggu penjelasan, berhenti berharap keajaiban. Yang tersisa hanyalah luka dan tekad untuk bertindak. Aku mulai mengamati mereka dengan tatapan dingin. Aku tidak lagi berbicara banyak pada Ardi. Jika dia bicara, aku hanya menjawab seperlunya. Pada Sari pun sama. Aku tidak lagi mengajaknya mengobrol hangat seperti dulu. Mereka mungkin tidak langsung sadar, tapi perlahan aku yakin mereka merasakan perubahanku. Dalam diam, aku menyusun rencana. Aku tahu aku tidak bisa bertahan di rumah ini dengan kepura-puraan. Aku harus mengungkap semua, dan aku harus membuat mereka membayar atas pengkhianatan ini. Kalung itu, kalung itu akan menjadi bukti pertama yang membuka semua tabir kebohongan. Suatu siang, aku sengaja mengajak Sari duduk di ruang tamu. Aku menatap kalung yang masih setia tergantung di lehernya. Aku tersenyum, meski senyum itu penuh kepahitan. Sari, kataku pelan, kalungmu indah sekali. Benar-benar indah. Aku yakin itu bukan dari teman desa, kan? Sari tersentak, wajahnya langsung pucat. Tangannya refleks meraba kalung itu. Dia terbata-bata, maksud ibu? Aku mendekat, menatapnya dalam. Aku tahu dari siapa kalung itu. Aku tahu, Sari. Jangan coba berbohong lagi. Air mata mulai berkumpul di matanya. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata keluar. Aku tersenyum getir. Tenang saja, aku tidak akan marah, setidaknya, belum sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Sari. Setiap kilau kalung itu menusuk hatiku lebih dalam. Dan suatu hari nanti, aku pastikan kalung itu akan jadi saksi kehancuran kalian. Sari menunduk, terisak pelan. Aku berdiri, meninggalkannya tanpa kata lagi. Hari itu aku tahu, tidak ada jalan kembali. Kebenaran sudah sepenuhnya tersingkap. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah pengakuan. Itu adalah tanda pengkhianatan. Dan dengan itu pula, aku akan menjatuhkan mereka berdua. Sejak awal aku menemukan kalung itu di jaket Ardi, hidupku berubah. Awalnya aku mengira itu hadiah untukku, simbol cinta yang masih ada. Tapi kenyataannya, kalung itu justru menjadi bukti nyata pengkhianatan. Sari, gadis desa yang kuanggap adik, ternyata tega menerima kalung itu dari suamiku. Dan Ardi, pria yang kuangkat dari jurang kemiskinan, tega memberi hadiah paling indah bukan pada istrinya, tapi pada pembantu rumah. Kalung itu kini tidak lagi sekadar benda. Ia menjadi saksi, pengingat, sekaligus senjata. Dengan kalung itu, aku akan membuka semua kebusukan dan menghancurkan mereka dengan cara yang pantas. Sejak hari aku menatap kalung itu di leher Sari dengan mata penuh kebencian, hidupku tidak lagi sama. Aku berhenti menaruh harapan pada Ardi. Aku berhenti bersikap hangat pada Sari. Yang tersisa dalam diriku hanyalah luka, dendam, dan tekad untuk menyingkap kebusukan mereka di hadapan dunia. Aku tahu jika aku hanya meledak marah, mereka bisa saja menyangkal. Ardi pandai beralasan, Sari masih bisa berpura-pura lugu. Aku harus punya bukti yang tak terbantahkan. Sejak malam itu, aku mulai memasang kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut rumah. Aku membeli alat itu diam-diam, menyembunyikannya di toko online agar tidak ada jejak. Satu kamera kuletakkan di ruang tamu, satu di dekat dapur, dan satu lagi, dengan hati penuh perih, aku pasang di kamar pembantu. Tanganku gemetar saat menempelkan kamera mungil itu di sudut atas, tersembunyi di antara dekorasi. Hatiku hancur karena seolah aku sendiri yang sedang menggadaikan kehormatanku. Tapi aku harus melakukannya. Aku butuh bukti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti penyiksaan mental. Aku tetap bersikap seperti biasa di depan anakku, pura-pura tersenyum, pura-pura menjadi istri yang sabar. Padahal di balik senyum itu, aku selalu memantau rekaman kamera melalui ponselku. Dan benar saja. Dalam beberapa hari, aku mendapatkan rekaman yang membuat dadaku terasa sesak hingga sulit bernapas. Di ruang tamu, kulihat Ardi meraih tangan Sari, mengusapnya penuh mesra. Di dapur, kulihat Ardi berdiri terlalu dekat, berbisik sesuatu yang membuat Sari tersipu.
Dan yang paling menusuk, di kamar Sari, malam-malam terlarang mereka terekam jelas. Aku menutup mulut, bergetar hebat saat menonton itu semua. Air mataku mengalir deras. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa aku selama ini tidur di ranjang yang sama dengan pria yang begitu tega mengkhianatiku? Bagaimana bisa aku menyayangi seorang gadis desa, menganggapnya adik, tapi ternyata dia dengan berani menusukku dari belakang? Rasanya dunia berhenti berputar. Aku tahu waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa terus menanggung semua ini sendiri. Suatu malam, setelah memastikan Raka tidur pulas di kamarnya, aku memanggil Ardi ke ruang tamu. "Ardi," kataku dingin, "aku ingin bicara." Dia menoleh, wajahnya sedikit terkejut. "Bicara apa? Kok serius sekali?" Aku menyalakan televisi, bukan untuk menonton, tapi untuk menyambungkan ponselku. Dengan satu sentuhan, layar besar itu menampilkan rekaman dari kamera tersembunyi. Wajah Ardi seketika pucat pasi. Matanya membesar, napasnya tercekat. Di layar terlihat jelas dirinya sedang memeluk Sari di dapur. "Apa ini?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya lurus. "Kamu yang bisa jawab. Mau kuputar lanjutannya? Atau kamu mau jujur sekarang?" Dia berdiri kaku, mulutnya terbuka menelan ludah. Aku bisa melihat paniknya. Dia mencoba mencari kata, tapi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyelamatkannya dari bukti sejelas itu. Akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata, aku Vilaf." Aku tertawa getir, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Ilaf? Ardi, ini bukan sekali. Ini berulang kali. Di ruang tamu, di dapur, bahkan di kamar pembantu. Itu bukan Vilaf. Itu perselingkuhan." Ardi terdiam. Wajahnya menunduk, tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, aku memanggil Sari ke ruang tamu. Gadis itu tampak gugup sejak awal. Aku bisa melihat dia tahu sesuatu sudah berubah. "Sari," kataku sambil menatap kalung di lehernya, "aku ingin kamu bicara jujur. Apa hubunganmu dengan Ardi?" Dia menunduk, kedua tangannya saling meremas. Suaranya bergetar, Saya minta maaf, Bu." Aku tertawa pahit. "Kamu minta maaf? Setelah semua yang kulakukan untukmu? Aku anggap kamu adikku sendiri, aku biayai pengobatan ibumu, aku beri kamu tempat tinggal layak. Dan balasannya, kamu tidur dengan suamiku." Air matanya jatuh. "Saya tidak bermaksud begitu, Bu." Awalnya saya menolak, tapi Mas Ardi... "Cukup," potongku keras. "Jangan lempar kesalahan. Kamu tahu dia suamiku. Kamu tahu aku mempercayaimu. Tapi kamu tetap memilih menerima kalung itu, menerima sentuhannya, menerima cintanya. Itu bukan kecelakaan, Sari. Itu pengkhianatan." Dia terisak, jatuh berlutut di hadapanku. Tapi hatiku sudah beku. Tidak ada lagi belas kasih. Semua kebaikan yang pernah kulakukan untuknya terasa terhapus oleh pengkhianatan ini. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa campur aduk, marah, sakit hati, jijik, kecewa. Rasanya aku ingin menghancurkan semuanya. Aku menatap foto keluarga di meja. Foto pernikahanku dengan Ardi, senyum bahagia yang dulu kupikir akan abadi. Aku mengambil bingkai itu, lalu melemparkannya ke lantai hingga kacanya pecah. "Ardi, kamu lupa diri," bisikku sambil menangis. "Aku yang membuatmu jadi orang. Aku yang memberimu kehidupan layak. Tapi kamu memilih mengkhianatiku demi pembantu yang kuberi makan di rumah ini." Amarahku semakin membara. Aku sadar, tidak cukup hanya mengusir mereka. Mereka harus merasakan kehancuran yang setimpal dengan luka yang mereka tanamkan di hatiku. Aku mulai menyiapkan langkah besar. Aku tahu Ardi hanya bisa hidup nyaman karena ayahku memberinya posisi bagus di kantor. Tanpa ayahku, dia hanyalah pria miskin yang dulu tidak punya apa-apa. Aku menghubungi ayahku diam-diam. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan, tentang kalung, tentang pengkhianatan. Ayah terdiam lama di ujung telepon, lalu berkata dengan suara penuh amarah. "Anak tidak tahu diri. Besok juga aku akan membereskan urusannya di kantor." Aku menutup telepon,
air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya tangis kesedihan, melainkan juga tangis kelegaan. Aku tidak sendirian. Ayahku ada di sisiku. Hari itu akhirnya tiba. Aku pulang ke rumah lebih cepat, membawa keputusan besar. Ardi dan Sari sedang duduk di ruang makan ketika aku masuk. Aku berdiri tegak di depan mereka, menatap dengan tatapan yang tak lagi menyisakan cinta. Kalian berdua, mulai malam ini, keluar dari rumahku. Ardi menoleh kaget. Apa? Kamu serius? Sari menunduk, wajahnya pucat. Aku mengangkat ponselku, menampilkan rekaman lagi. Kalau kalian tidak pergi, rekaman ini akan kulaporkan ke keluarga, ke tetangga, bahkan ke kantor. Mau kalian dipermalukan? Ardi mencoba mendekat. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku mundur selangkah. Jangan panggil aku sayang lagi. Kamu sudah tidak pantas. Kamu bahkan tidak pantas menyebut diriku istrimu. Sari terisak, Bu, saya tidak tahu harus kemana. Aku menatapnya tajam. Itu bukan urusanku. Pergi. Sekarang juga. Kalian berdua tidak punya tempat di rumah ini. Dengan berat hati, mereka akhirnya berkemas. Aku melihat Ardi memasukkan pakaiannya ke dalam koper, wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. Sari berjalan di belakangnya dengan langkah lunglai. Saat mereka melewati pintu, aku menutupnya keras-keras tanpa menoleh. Keesokan harinya, ayahku benar-benar menepati janjinya. Ardi dipanggil ke kantor, lalu diberhentikan dari posisinya. Semua fasilitas yang selama ini dia nikmati dicabut. Berita itu cepat menyebar. Rekan-rekan kerja mulai berbisik-bisik, tetangga mulai mencurigai. Nama Ardi yang dulu harum karena naik jabatan kini runtuh seketika. Sementara itu, Sari kembali ke desa dengan membawa rasa malu yang tak tertanggungan. Aku tidak peduli lagi pada nasibnya. Semua kebaikan yang dulu kuberikan sudah dia campakkan. Aku hanya duduk di ruang tamu, memandangi kalung yang kini kusimpan di dalam kotak kaca. Kalung itu bukan lagi hiasan. Itu adalah saksi pengkhianatan, sekaligus simbol kehancuran mereka. Hari-hari panjang penuh kecurigaan akhirnya terjawab. Bukti nyata sudah kuperoleh, pengkhianatan terbongkar, dan aku berhasil mengusir mereka dari hidupku. Ardi kehilangan pekerjaan, Sari kehilangan tempat tinggal. Mereka kembali ke titik nol, ke jurang kemiskinan yang dulu pernah mereka alami. Sementara aku, meski hatiku hancur, aku berdiri tegak. Aku tahu, aku tidak salah. Aku hanya memberikan balasan setimpal atas luka yang mereka tanamkan. Kalung itu, yang dulu kusangka hadiah cinta untukku, ternyata menjadi kunci pembuka kehancuran mereka. Pintu rumah itu kini tertutup rapat, meninggalkan keheningan yang asing. Tidak ada lagi suara langkah kaki Ardi, tidak ada lagi tawa canggung Sari di dapur. Yang tersisa hanya aku, Raka, dan luka yang masih menganga lebar di dalam hati. Saat aku berdiri di depan pintu setelah mengusir mereka, tubuhku sempat bergetar hebat. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin menangis, meraung, menyesali semua. Namun aku menahan diri. Aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan anakku, tidak di depan orang-orang yang menunggu kejatuhanku. Aku sudah mengambil keputusan, mereka harus pergi, dan aku harus belajar hidup tanpanya. Hari pertama setelah kepergian Ardi terasa sangat berat. Raka, anakku yang masih kecil, bertanya polos. Mama, ayah kemana? Aku terdiam cukup lama. Bagaimana aku bisa menjawab tanpa melukai hatinya? Akhirnya aku berkata pelan, ayah harus pergi kerja jauh. Nak, untuk sementara kita hanya berdua. Matanya yang bening menatapku dalam. Aku tahu ia belum bisa memahami. Tapi aku juga tidak tega langsung mengatakan kebenaran. Biarlah waktu yang nanti menjelaskan. Malam itu, saat aku merebahkan diri di ranjang yang kini kosong di sisi kanan, aku menangis tanpa suara. Tempat tidur ini terasa terlalu luas, terlalu dingin. Aku memeluk bantal seakan itu bisa menggantikan hangatnya pelukan yang dulu menemaniku. Namun pelukan itu kini berubah menjadi racun. Setiap kali aku mengingat bagaimana tangan yang sama itu memeluk Sari, hatiku kembali terkoyak. Kabar perpisahanku dengan Ardi cepat menyebar di lingkungan sekitar. Para tetangga yang dulu memuji keharmonisan rumah tanggaku kini berbisik-bisik di belakangku.
Katanya suaminya selingkuh sama pembantunya sendiri. Kasihan sekali, padahal rumah tangganya kelihatan bahagia. Aduh, perempuan itu pasti sakit hati luar biasa. Aku mendengarnya semua, meski mereka berpura-pura tidak bicara saat aku lewat. Aku tersenyum getir. Dunia memang cepat sekali berubah. Dulu aku disebut istri yang beruntung, kini aku menjadi bahan kasihan. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan pandangan orang menjatuhkanku. Mereka boleh berkata apa saja, tapi aku akan tetap berdiri. Aku mulai belajar menata kembali rutinitasku. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Raka, mengantar dan menjemputnya sekolah, lalu mengurus pekerjaan rumah yang dulu banyak dibantu Sari. Awalnya terasa melelahkan, tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat luka itu. Pengkhianatan Ardi dan Sari kini menjadi bahan bakarku. Aku berkata dalam hati, jika mereka bisa menertawakan penderitaanku, maka aku harus membuktikan bahwa aku bisa lebih kuat tanpa mereka. Aku juga mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Setiap malam, setelah Raka tidur, aku bersujud lama sekali. Air mataku menetes di sajadah, membawa semua luka, semua sakit, semua pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mengapa, Tuhan? Mengapa aku yang begitu percaya, begitu setia, harus dikhianati seperti ini? Namun di tengah doa itu, aku juga menemukan ketenangan. Aku merasa ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh, kekuatan untuk menerima, meski hati ini masih perih. Anakku menjadi alasanku untuk tetap berdiri. Raka masih kecil, polos, belum tahu betapa kotor dunia orang dewasa. Setiap kali dia tersenyum, aku merasa ada cahaya yang menenangkan hatiku. Suatu sore, saat aku menemaninya menggambar di ruang tamu, dia berkata, "Mama, nanti kalau ayah pulang kerja jauh, kita bisa jalan-jalan bertiga lagi, ya?" Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa tertusuk. Aku tidak ingin memadamkan harapannya terlalu cepat. Yang penting baginya saat ini adalah merasa dicintai dan aman. Sejak itu, aku bertekad, meski Ardi sudah mengkhianati aku tidak akan membiarkan Raka merasa kehilangan kasih sayang. Aku akan menjadi ibu sekaligus ayah baginya. Suatu hari, Ardi datang kembali ke rumah. Tidak mengetuk, hanya berdiri di depan gerbang dengan wajah lusuh. Bajunya kusut, matanya sayu. "Aku ingin bicara," katanya pelan. Aku menatapnya dari balik pagar. "Bicara untuk apa? Bukankah semuanya sudah jelas?" Dia menghela napas panjang. Aku menyesal. Aku kehilangan pekerjaan, Sari juga meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Hatiku bergetar, tapi bukan karena iba, melainkan karena marah. Itu balasan dari perbuatanmu, Ardi. Kamu lupa siapa dirimu dulu. Kamu lupa siapa yang mengangkatmu dari kemiskinan. Dan sekarang kamu datang lagi padaku, berharap apa? Bahwa aku akan menerimamu kembali. Ardi terdiam, wajahnya memerah. "Aku masih ayah dari anakmu." Aku menatapnya tajam. "Ya, ayah dari anakku, tapi bukan lagi suamiku. Ingat itu." Aku menutup pintu pagar, meninggalkannya berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Meski Sari sudah pergi, bayangannya masih menghantui rumah ini. Setiap kali aku masuk dapur, aku masih bisa mengingat tawa manisnya. Setiap kali aku melewati kamar pembantu, aku teringat malam-malam terlarang yang terekam kamera. Aku sempat terpikir untuk menjual rumah ini, pindah ke tempat lain agar tidak ada lagi kenangan. Tapi ayahku menasihatiku, "Jangan lari, nak. Hadapi. Biarkan rumah ini menjadi saksi bahwa kamu bisa bangkit dari luka." Aku mengangguk. Mungkin benar. Jika aku pergi, aku akan terus membawa luka itu kemanapun aku berada. Tapi jika aku bertahan, aku akan menjadikan luka ini sebagai pengingat bahwa aku pernah dikhianati, dan aku berhasil melewatinya. Pelan-pelan aku mulai membangun kembali hidupku. Aku terjun membantu ayah di bisnis keluarga, tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu suami. Aku belajar mengelola keuangan, menghadiri rapat, bahkan mengatur karyawan. Awalnya aku merasa canggung, tapi semakin lama aku mulai terbiasa. Aku menemukan identitas baru. Bukan lagi sekadar istri Ardi,
melainkan seorang perempuan mandiri yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Orang-orang di kantor ayahku mulai menghormatiku, bukan karena aku anak bos, tapi karena aku memang menunjukkan kemampuan. Dan itu memberiku rasa percaya diri yang hilang sejak Ardi mengkhianatiku. Dari semua luka ini, aku belajar banyak. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang kita tolong akan tahu berterima kasih. Aku belajar bahwa cinta yang kita berikan dengan tulus bisa dikhianati kapan saja. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Yang paling penting, aku belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada harga diri. Kalung yang dulu menjadi simbol pengkhianatan kini kusimpan di sebuah kotak. Aku tidak membuangnya, karena aku ingin selalu mengingat bahwa aku pernah hampir hancur, tapi aku berhasil bangkit. Hidup setelah mengusir mereka memang tidak mudah. Luka masih ada, rasa sakit masih menghantui. Namun aku berhasil berdiri kembali, menemukan kekuatan dari anakku, dari diriku sendiri, dan dari kepercayaan bahwa aku berhak bahagia tanpa pengkhianatan. Ardi kini hanya bayangan masa lalu. Sari hanya noda dalam sejarahku. Sementara aku akan terus berjalan ke depan, membawa luka sebagai pelajaran, bukan beban. Aku kira dengan mengusir Ardi dan Sari dari rumah, semuanya akan selesai. Aku kira luka akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun ternyata, meski tubuh mereka sudah jauh, bayangan mereka masih mengikuti. Ada sesuatu yang mengganjal, sebuah pertanyaan. Apakah mereka sudah benar-benar hancur? Atau justru sedang merencanakan sesuatu di balik sana? Aku tidak mau setengah-setengah. Mereka sudah menikamku dari belakang, mencuri kebahagiaanku, menghancurkan kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Maka jika ini adalah akhir, aku harus memastikan akhir itu tuntas. Beberapa minggu setelah aku menutup pintu untuk Ardi, kabar mulai beredar bahwa dia kesulitan bertahan hidup. Ayahku benar-benar memecatnya dari perusahaan, dan karena reputasinya hancur, hampir tidak ada perusahaan lain yang mau menerimanya. Aku tahu dunia bisnis kecil. Nama Ardi kini identik dengan pengkhianat. Tidak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pekerja. Karena ternyata, dalam pekerjaannya pun dia banyak menyalahgunakan kepercayaan. Sementara itu, kabar tentang Sari juga sampai padaku. Setelah meninggalkan Ardi, dia kembali ke kampung halamannya. Namun, bukannya membawa kebanggaan, dia justru membawa malu. Orang-orang di desanya menggunjinginya, menganggapnya gadis tak tahu diri. Ibunya yang dulu pernah aku bantu berobat pun sampai jatuh sakit lagi karena malu pada tetangga. Sungguh ironis. Gadis yang dulu aku anggap seperti adik, yang kuberi kesempatan hidup layak, kini kembali terpuruk, bahkan lebih buruk daripada sebelum mengenalku. Suatu sore, aku mengantar Raka les piano. Saat menunggu di sebuah kafe, aku melihat sosok lusuh duduk di sudut. Rambutnya berantakan, bajunya kumal, wajahnya penuh lelah. Itu Ardi. Dia menatapku dengan mata yang pernah kubanggakan dulu, tapi kini hanya menyisakan penyesalan. Kita bisa bicara, katanya pelan. Aku ingin mengabaikannya. Tapi bagian kecil dalam diriku berkata, inilah saatnya mengakhiri semuanya. Aku duduk di hadapannya. Aroma alkohol tercium samar dari tubuhnya. Kamu benar-benar jatuh, Ardi, kataku dingin. Dia mengangguk, tidak membantah. Aku salah besar. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan kamu, anak kita, pekerjaanku. Sari juga meninggalkan aku. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lama. Dan apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Bahwa aku akan merasa kasihan? Bahwa aku akan membawamu kembali? Dia menunduk, tidak menjawab. Tapi aku tahu itu yang dia harapkan. Aku mendekat sedikit, menatapnya tajam. Dengarkan baik-baik, Ardi. Aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang sama yang kamu khianati. Kamu pikir aku akan mengulurkan tangan setelah apa yang kamu lakukan? Tidak. Kamu akan hidup dengan penyesalanmu. Itu balasan yang setimpal. Ardi menggertakkan giginya, lalu mengusap wajahnya kasar. Kamu kejam? Aku tersenyum tipis. Kejam? Tidak, Ardi. Aku hanya belajar dari kamu dan Sari. Bedanya, aku tidak menghancurkan orang yang menyayangiku.
Aku hanya mengembalikan apa yang kamu berikan padaku. Dia terdiam. Dan aku pun pergi, meninggalkannya di sana. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar menang. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menghubungi salah satu kerabat jauh Sari di kampung. Aku tidak berniat menjatuhkannya secara fisik, tapi aku ingin memastikan dia tidak pernah lagi berani muncul di hidupku. Aku menitip pesan sederhana, katakan pada Sari, jangan pernah mencoba mendekati aku atau keluargaku lagi. Jika dia berani, aku akan buka semua bukti perselingkuhannya dengan Ardi, lengkap dengan rekaman dan foto, kepada seluruh desanya. Pesan itu sampai, dan aku tahu Sari menerimanya dengan ketakutan. Karena sejak hari itu, dia benar-benar lenyap. Tidak ada kabar, tidak ada keberanian untuk muncul kembali. Aku tidak perlu menyentuhnya lebih jauh. Biarlah dia hidup dengan rasa malu yang melekat. Itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Balas dendamku tidak datang dalam bentuk kekerasan, bukan pula dengan teriakan atau sumpah serapah. Balas dendamku adalah dengan menunjukkan bahwa aku bisa lebih baik tanpa mereka. Bahwa mereka berdua bisa saling menghancurkan, sementara aku tetap berdiri tegak. Aku mempercantik diri, menjaga kesehatan, lebih banyak tersenyum. Aku menghadiri acara-acara sosial bersama ayahku, dan banyak mata memandangku dengan kagum. Aku tahu kabar ini pasti sampai ke telinga Ardi. Dia akan mendengar bahwa aku semakin bersinar, sementara dia semakin tenggelam. Dan itu sudah cukup. Balas dendam yang paling indah adalah hidup bahagia di depan orang yang pernah berusaha menghancurkanmu. Beberapa bulan kemudian, Ardi datang lagi. Kali ini ke rumah ayahku, bukan rumahku. Dia memohon agar diberi pekerjaan, apapun. Katanya dia sudah tidak tahan hidup miskin, dia bahkan tidak bisa membeli makanan layak untuk dirinya sendiri. Ayahku hanya menatapnya dingin. Kamu pikir mudah untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Ardi terdiam. Ayahku melanjutkan, aku tidak akan pernah memberi kesempatan kedua untuk orang yang menusuk keluargaku dari belakang. Keluar dari sini, dan jangan pernah kembali. Aku yang kebetulan berada di sana hanya menatapnya dari jauh. Saat dia berjalan pergi, bahunya membungkuk, wajahnya penuh putus asa. Itu adalah terakhir kalinya aku melihat Ardi. Setelah semua itu, aku benar-benar merasa bebas. Tidak ada lagi bayangan yang menghantui. Tidak ada lagi rasa penasaran apakah mereka masih bersama atau tidak. Karena aku tahu, mereka sudah hancur dengan sendirinya. Aku bisa fokus pada diriku sendiri, pada Raka, pada masa depan. Aku mulai membuka hati pada dunia, bahkan tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan ada seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa pengkhianatan. Namun untuk saat ini, aku bahagia dengan caraku. Aku menikmati peranku sebagai ibu tunggal, sebagai wanita mandiri, sebagai pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jika dulu aku menangis setiap malam, kini aku tidur dengan tenang. Jika dulu aku takut menghadapi masa depan, kini aku menatapnya dengan optimisme. Ardi dan Sari hanyalah bab gelap dalam hidupku. Bab yang penuh luka, tapi juga penuh pelajaran. Dan kini, aku menutup bab itu untuk selamanya. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Aku sudah menang, bisikku pelan. Dan aku tahu, kemenangan ini adalah kemenangan yang tidak bisa direnggut siapapun dariku. Malam itu aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecil yang kutanam sendiri. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Perjalanan yang kulalui begitu panjang dan penuh luka. Aku dikhianati orang yang paling kucintai, ditikam dari belakang oleh seseorang yang kuanggap adik sendiri. Dulu aku pikir semua itu akan menghancurkanku. Dulu aku yakin aku tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi nyatanya, disinilah aku sekarang. Masih berdiri. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku sering merenung. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi padaku? Mengapa aku harus melalui pengkhianatan sedemikian pahit? Namun semakin kupikirkan, semakin kusadari bahwa semua itu bukan untuk menjatuhkanku. Semua itu adalah pelajaran, tempaan agar aku menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kalau Ardi tidak berkhianat, mungkin aku masih saja bergantung padanya, membiarkan diriku terikat pada suami yang ternyata tidak setia. Kalau Sari tidak menusukku,
Mungkin aku tidak pernah tahu bahwa kebaikan harus diberikan dengan bijak, tidak asal-asalan. Aku belajar satu hal penting, tidak semua orang yang kita tolong akan berterima kasih. Tidak semua orang yang kita cintai akan setia. Tapi itu bukan berarti kita harus berhenti berbuat baik. Itu hanya berarti kita harus lebih berhati-hati menaruh kepercayaan. Anakku, Raka, adalah alasan terbesar aku bisa melewati semua ini. Melihat wajahnya yang polos, mendengar tawanya yang renyah, aku tahu aku tidak boleh jatuh terlalu lama. Ayah kenapa nggak pulang lagi, Ma? Pernah dia bertanya suatu malam. Aku tersenyum, meski hatiku sedikit perih. Karena ayah punya jalan hidupnya sendiri, nak. Tapi mama akan selalu ada buat kamu. Selalu. Raka mengangguk kecil. Entah dia benar-benar mengerti atau hanya pura-pura menerima, tapi dia memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku merasa seluruh dunia masih punya arti. Seiring waktu, Raka semakin mengerti. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, berani, dan penuh empati. Aku selalu berusaha menanamkan padanya bahwa laki-laki sejati harus tahu arti tanggung jawab, harus bisa menjaga orang-orang yang dia cintai, bukan malah menghancurkan mereka. Aku ingin Raka menjadi kebal dari kesalahan yang dilakukan ayahnya. Dan aku yakin, suatu hari dia akan tumbuh menjadi lelaki yang jauh lebih baik. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal positif. Aku ikut kelas yoga, belajar memasak menu sehat, bahkan mengikuti seminar-seminar bisnis. Aku tidak ingin hanya dikenal sebagai putri dari seorang pengusaha besar. Aku ingin punya identitas sendiri. Dengan bantuan ayahku, aku membuka butik kecil. Awalnya hanya sekadar hobi, tapi siapa sangka butik itu mendapat respon baik. Banyak orang tertarik dengan desain-desain yang kubuat. Dari situ, aku semakin sibuk mengembangkan usaha. Butik itu menjadi lambang kebangkitanku. Dari seorang istri yang dikhianati, aku berubah menjadi wanita mandiri yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan setiap kali aku melewati etalase butikku, aku selalu tersenyum. Ini hasil dari air mataku. Dan aku bangga. Meski sudah berbulan-bulan, terkadang bayangan Ardi dan Sari masih menghampiri. Ada kalanya saat aku berjalan di pusat perbelanjaan, aku merasa melihat sosok yang mirip mereka. Ada kalanya aku masih mendengar bisikan kecil di kepalaku, bagaimana jika mereka bahagia bersama? Namun cepat-cepat aku mengusir pikiran itu. Karena aku tahu kebenarannya, mereka tidak bahagia. Mereka hancur. Dan aku tidak perlu lagi memikirkan mereka. Aku belajar untuk melepaskan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak datang dari melihat orang lain menderita. Kebahagiaan sejati datang dari diriku sendiri yang berhasil berdamai dengan masa lalu. Suatu hari, saat menghadiri acara amal bersama ayahku, aku berkenalan dengan seorang pria bernama Dimas. Dia seorang dokter muda yang aktif di kegiatan sosial. Kami tidak langsung dekat. Awalnya hanya sekadar obrolan singkat, basa-basi tentang acara yang sedang berlangsung. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Dia tenang, sopan, dan punya tatapan yang tulus. Beberapa kali kami bertemu lagi dalam acara yang berbeda. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa nyaman. Tidak ada beban, tidak ada kepura-puraan. Dimas tahu aku seorang janda, tahu aku pernah dikhianati. Tapi dia tidak pernah menyinggungnya dengan cara yang membuatku sakit. Dia hanya berkata, semua orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk bahagia. Kata-kata itu terngiang lama di kepalaku. Aku tidak langsung jatuh cinta. Luka di hatiku masih ada, meski perlahan sembuh. Aku takut membuka hati terlalu cepat, takut dikhianati lagi. Tapi Dimas sabar. Dia tidak pernah memaksaku. Dia hanya hadir, menjadi teman ngobrol, menemani saat aku sibuk dengan butik, atau sekadar menemani Raka bermain. Lama-kelamaan, aku sadar sesuatu, kebahagiaan tidak akan datang jika aku terus menutup diri. Luka memang mengajarkan kewaspadaan, tapi bukan berarti aku harus menutup semua pintu. Suatu malam, setelah Raka tidur, aku menatap langit lagi. Aku bicara pada diriku sendiri, aku berhak bahagia. Aku berhak mencoba lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap membuka hati. Kabar terakhir yang kudengar, Ardi meninggalkan kota. Katanya dia bekerja serabutan di luar daerah.
Tidak ada yang peduli lagi padanya. Bahkan keluarganya sendiri sudah enggan mengurusnya. Aku tidak merasa kasihan. Dulu mungkin aku akan menangis mendengar kabar itu. Tapi kini tidak lagi. Bagiku, Ardi hanyalah masa lalu. Sebuah nama yang usang. Sari? Entahlah. Tidak ada kabar sama sekali. Seakan bumi menelannya bulat-bulat. Tapi aku tidak peduli. Selama dia tidak pernah muncul lagi dalam hidupku, itu sudah cukup. Suatu sore, aku berjalan di taman bersama Raka. Dia berlari kecil sambil tertawa, memanggil-manggilku. Aku menatapnya dengan senyum penuh syukur. Dimas berjalan di sampingku, membawa 2 gelas jus. Capek enggak? Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Tidak. Aku justru bahagia. Dia tersenyum, lalu menatapku lama. Kamu kuat sekali. Aku kagum. Aku menunduk, tersenyum malu. Aku tidak sekuat yang kamu kira. Aku hanya belajar untuk bertahan. Dimas mengangguk. Dan itu sudah cukup, karena bertahan juga sebuah kekuatan. Saat itu aku sadar, hidupku benar-benar memasuki bab baru. Bab yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Aku pernah hancur. Aku pernah merasa tidak berharga. Aku pernah menangis berhari-hari karena dikhianati. Tapi sekarang aku tahu, setiap luka punya alasan. Setiap air mata punya makna. Dan setiap akhir yang pahit bisa menjadi awal yang indah. Aku menatap langit biru dengan hati yang ringan. Aku sudah menang, bisikku pelan. Bukan hanya menang melawan Ardi dan Sari, tapi juga menang melawan diriku sendiri, melawan rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak berdaya. Kini aku adalah wanita baru. Wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Wanita yang tahu arti cinta sejati, bukan cinta dari orang lain, tapi cinta pada diri sendiri. Dan itu adalah cahaya setelah badai.